What's up guys, gimana kabarnya? Mudahan semuanya baik-baik saja ya. Berhubung karena maraknya novel BTTH Rana Kaisar yang rata-rata membagongkan, maka Mimin kembali akan melanjutkan spoiler Lindong. Oke, lanjut kita guys, Wudong Qiankun. Bocah ini hanya tahap awal penciptaan Qi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kata salah Panatua yang terhempas ke belakang dan hampir jatuh ke tanah, keduanya saling memandang dengan ekspresi ketidakpercayaan melonjak di mata mereka. Ada yang aneh dengan bocah ini, cepat kabur, kata salah satu pria tua dengan cepat bereaksi saat merasakan kekuatan Lindong yang melonjak. Sudah terlambat untuk pergi sekarang, kata Lindong tersenyum dingin. Yuan emas segera melonjak di telapak tangannya akhirnya berubah menjadi batu emas besar yang dengan kejam meluncur ke arah dua Panatua itu menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis saat merasakan kekuatan tajam di atas kepala mereka. Dengan cepat mereka melambaikan tangannya dan dua boneka tulang segera melesat dan sekejap muncul dan merentangkan tangan mereka untuk mengangkat batu emas secara paksa. Kilatan dingin melintas di mata Lindong saat melihat itu, dia menekan telapak tangannya dan kecepatan turun batu emas meningkat sebelum akhirnya dengan keras menghantam dua boneka tulang hingga hancur dan meledak mengakibatkan kedua Panatua itu memuntahkan darah sambil terus melarikan diri ke kejauhan dengan wajah pucat. Namun saat keduanya melarikan diri, suara angin tajam tiba-tiba terdengar dari belakang mereka ketika dua cahaya cakram keunguan merobek udara dengan kecepatan kilat. Tepat ketika mereka akan menoleh, keduanya merasakan sakit di leher mereka. Setelah itu mereka menyaksikan darah segar menyembur keluar dari leher mereka saat kegelapan dengan cepat memenuhi pandangan mereka. Lindong sedikit tertegun saat menatap dua mayat tanpa kepala yang roboh ke tanah sebelum menoleh ke Xiao Diao di sampingnya hanya untuk melihat wajah Xiao Diao yang dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini sebenarnya sangat kejam ketika sedang marah. Xiao Yan dengan cepat menerkam ke depan, dengan sapuan ekornya, ia melemparkan dua tas Qiankun ke Lindong. Energi mental Lindong dengan cepat menyelidiki. Segera setelah itu, ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya saat menemukan ada 300.000 pil yuan murni di kedua tas mayat itu. Ini adalah rejeki nomplok. Sejak dia mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi, dia telah menghabiskan hampir 100.000 pil yuan murni untuk mengaktifkan boneka simbol. Sementara wajah Lindong dipenuhi dengan kegembiraan, Xiao Diao dengan cepat terbang ke bawah dan mengayunkan cakarnya. Segera cahaya hitam keunguan menembus tubuh naga kelelawar dan langsung mengeluarkan jiwanya. Lindong, aku akan melahap jiwanya, bantu lindungi aku, kata Xiao Diao. Xiao Yan juga mengeluarkan raungan rendah dan dengan cepat berlari, rahang yang besar terbuka dan dengan rakus menggigit tubuh naga kelelawar untuk melahap kekuatan darah di dalam tubuhnya. Lindong hanya tersenyum saat melihat keduanya mulai melahap makanan mereka dan duduk di sebuah batu di dekatnya. Tatapannya beralih ke arah monumen kuno saat dia merenung, orang-orang itu seharusnya sudah memasuki istana bawah tanah. Sesaat kemudian terdengar suara gemuruh keras dari monumen kuno saat kegelapan memenuhi langit dan tanah nampak bergetar. Aura kuno menakutkan yang menyebar menyebabkan kepala Lindong menjadi berdengung. Lindong nampak begitu tertegun saat dia menatap ke arah aura itu berasal. Orang-orang bodoh itu sepertinya telah membangunkan mayat misterius itu, pikir Lindong. Xiao Diao, Xiao Yan, ayo cepat, kata Lindong tiba-tiba berdiri dan berteriak. Xiao Diao menganggukkan kepalanya saat mendengar teriakan Lindong, cakarnya bergerak lebih cepat dan cahaya hitam keunguan melesat keluar dan menghantam tubuh naga kelelawar untuk dengan paksa mengeluarkan jiwanya. Sementara itu Xiao Yan dengan gila melahap darah naga kelelawar menyebabkan tubuh besar naga kelelawar dengan cepat mengerut, dan sisiknya yang keras menjadi cepat layu dan hancur. Sesaat kemudian ekspresi Lindong berubah saat dia melihat sejumlah besar orang yang melarikan diri dari arah monumen dengan cara yang gila, seolah ada sesuatu yang menakutkan mengejar mereka. Cukup, ayo kita pergi, kata Lindong dengan ekspresi berubah. Xiao Diao akhirnya berhasil mengeluarkan roh naga kelelawar dan segera menelan roh itu ke dalam tubuhnya untuk menyimpannya sebelum mendarat di bahu Lindong. Sementara itu Xiao Yan juga akhirnya selesai melahap kekuatan darah.
Meskipun belum sepenuhnya menyempurnakan kekuatannya, namun sisik berwarna merah sudah mulai tumbuh di tubuh Xiaoyan. Selain itu perubahan terbesar adalah ekor piton Xiaoyan mulai dipenuhi lapisan sisik merah yang nampak seperti ular piton yang hidup dengan mata darah menatap tajam sementara mengungkapkan mulut naga ular yang ganas. Xiaoyan merentangkan sayapnya yang telah berubah kemerahan dan dengan cepat melesat ke langit membawa Lindong dan Xiaodao terbang menuju tempat yang jauh. Di tempat monumen kuno saat ini telah menjadi sangat kacau di mana semua Yuaner melarikan diri menuju pintu keluar. Orang-orang bodoh ini, apakah mereka benar-benar percaya bahwa harta karun sekte kuno begitu mudah didapat? Kata Lindong. Aura kerangka misterius itu sangat menakutkan, dari apa yang aku lihat. Tanpa mencapai kekuatan tingkat 5 nirwana, tidak ada yang akan bisa menghadapinya, kata Xiaodao yang duduk di bahu Lindong menggelengkan kepalanya saat melihat banyak sosok yang melarikan diri dengan panik memenuhi langit. Ranah nirwana tingkat 5? Seru Lindong dengan sudut matanya sedikit berkedut. Jangankan tingkat 5 nirwana, bahkan satu tingkat nirwana sangat langka di kekaisaran Yan besar ini. Lin Langtian dan lainnya benar-benar bodoh, mereka benar-benar berani memprovokasi hal semacam itu. Jika mayat misterius yang menakutkan itu keluar dari ruang monumen kuno, siapa yang bisa menghentikannya? Kata Xiaodao dengan wajah serius. Lupakan saja, jangan terlalu repot, lebih penting kabur dulu. Xiaoyan ayo lebih cepat, kata Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya. Cahaya merah segera meletus dari tubuh Xiaoyan saat mendengar itu dan kecepatannya langsung melonjak. Setelah melahap kekuatan darah naga kelelawar membuat kekuatan Xiaoyan kembali meningkat pesat. Kecepatan ini cukup untuk menandingi Yuaner tahap manifestasi. Saat melarikan diri, Lindong menoleh ke belakang dan melihat di kejauhan nampak tornado awan hitam berputar di langit dengan cara yang menakutkan, namun kejutan tiba-tiba melonjak di matanya saat dia melihat satu sosok bergegas keluar dari awan gelap. Sosok itu menginjak badai dan menyapu langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Beberapa tubuh Yuaner di dekatnya langsung meledak menjadi kabut berdarah tanpa sedikit pun daging yang tersisa. Itu adalah kerangka misterius. Dia memang mengejar, seru Lindong menyipitkan matanya saat menatap sosok di atas badai. Segera hawa dingin menyapu seluruh tubuhnya. Semua orang masih dapat mengalahkan naga kekelawar dengan menggabungkan semua kekuatan, namun tidak untuk menghadapi kerangka misterius yang menakutkan ini. Para Yuaner dari tahap manifestasi adalah petarung tingkat atas bahkan di seluruh kekaisaran Yan besar, namun jika seseorang maju ke tahap nirvana, ia tidak akan terkalahkan. Itu lihat Lin Langtian dan orang-orang itu telah datang, kata Xiaodao menoleh ke belakang. Lindong mengerutkan keningnya dan menoleh hanya untuk melihat 4 klan besar, sekte iblis besar, sekte boneka mengerikan, dan faksi besar lainnya, semuanya terbang ke arahnya. Mereka mengendarai harta jiwa untuk terbang, karena itu kecepatan mereka lebih cepat daripada Xiaoyan. Dari peta yang kulihat, tidak jauh ke arah ini adalah tempat di mana ruangnya lebih lemah. Jika kita bisa mengumpulkan orang untuk merobeknya, kita tidak perlu melarikan diri dari pintu keluar lain. Kemungkinan Lin Langtian dan lainnya bermaksud untuk merobek ruang dan dengan cepat meninggalkan tempat ini, kata Lindong. Sementara Lindong berbicara, kelompok Lin Langtian langsung terbang dari atas. Lindong tiba-tiba merasakan tatapan kerangka misterius itu tampaknya telah menargetkan Lin Langtian. Sialan, orang-orang itu pasti telah mengambil beberapa barang dari istana bawah tanah dan menjadi sasaran kerangka misterius itu, kata Lindong dengan ekspresi sedikit gelap. Pelarian besar-besaran ini berlangsung selama beberapa menit dan semakin banyak Yuaner meledak menjadi kabut berdarah. Ekspresi Lindong menjadi sedikit muram saat ia merasakan aura menakutkan yang semakin mendekat. Sementara ekspresi Lindong berubah suram, kelompok di depannya tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, beberapa sosok dengan cepat melesat terbang dari harta jiwa yang sangat besar menuju ke gunung, sementara para Yuaner yang lain menembakkan banyak pilar energi Yuan dan celah spasial segera terkoyak di langit di atas gunung. Cepat pergi, teriak Lin Langtian, sambil menembakkan pilar Yuan bersama 3 klan besar lainnya sementara anggota faksi besar lainnya dengan cepat menyapu celah di ruang angkasa. Semuanya jangan pergi lebih jauh, celah spasial ini tidak mampu menopang terlalu banyak orang, teriak Lin Langtian mengeluarkan peringatan keras. Mereka bahkan menggunakan Yuandu untuk membentuk penghalang di depan gunung guna mencegah orang lain lewat.
Sialan, bajingan kalian, masuk saja, jangan repot-repot dengan mereka, kata suara kemarahan yang terdengar dari beberapa Yuaner di belakang, di bawah ancaman kematian, mereka tidak dapat diganggu dari faksi besar manapun dan hendak menyerbu masuk ke celah spasial di langit, namun pada akhirnya, mereka masih diledakkan oleh beberapa Yuaner dari 4 sekte besar. Lindong juga berhenti di depan gunung dan melihat tindakan Lin Langtian dan lainnya yang kejam menyebabkan ekspresinya menjadi jelek. Itu Lindong, dia masih di luar, biarkan dia masuk. Teriak Lin Ke yang berada di gunung dan buru-buru berteriak saat melihat Lindong. Kamu masuk dulu, kata Lin Langtian mendorong tubuh Lin Ke dengan telapak tangannya dan sebuah kekuatan mendorong Lin Ke masuk ke dalam celah. Lin Langtian, dari apa yang saya lihat, retakan itu tampaknya tidak dapat mendukung orang lain bukan? Kata Wang Tong tersenyum dingin, Panatua Wang Tong benar, kata Teng Lei menyeringai. Saat ini, celah spasial sedang distabilkan oleh Lin Langtian, klan Wang dan sekte boneka mengerikan, faksi lain sudah memasuki celah, karena itu, pilihan untuk membiarkan Lindong masuk atau tidak jatuh ke mereka bertiga. Lakukan sesuai keinginan kalian, jawab Lin Langtian sebelum mengalihkan matanya ke Lindong dengan acuh tak acuh, setelah itu dia berbalik dan bermaksud memasuki celah spasial, tindakannya ini sepenuhnya menyerahkan keputusan pada Wang Tong dan Teng Lei. Sampah ini, gumam Lindong dengan dingin saat dia melihat tindakan Langtian. Namun saat Langtian berbalik dan hendak memasuki celah di angkasa, pusaran besar tiba-tiba muncul di langit di atas gunung, sebuah tangan tulang dengan cepat terulur dari dalam dan meraih ke bawah, segera sebuah kekuatan hisap meletus dan tas Qian Kun terbang keluar dari lengan baju Lin Langtian. Bajingan, kata Langtian dengan geram ketika dia melihat tas Qian Kun terbang keluar. Kejutan juga melintas di mata Lindong saat dia melihat itu, dia buru-buru mengulurkan tangannya dan kekuatan hisap segera menarik tas kantong ke tangannya. Kemarahan melonjak di wajah Langtian saat melihat tas Qian Kun mendarat di tangan Lindong. Lindong, serahkan tas itu, teriak Langtian dengan ganas. Dalam mimpimu, kata Lindong menyeringai. Kamu berani melanggar kata-kataku, teriak Langtian dengan ekspresi gelap melihat Lindong benar-benar mengabaikannya. Bagaimanapun status Lin Langtian di klan Lin sangat disegani, bahkan beberapa panatua di klan tidak berani melawannya, apalagi keluarga cabang yang tidak penting seperti Lindong. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah, kata Lindong dengan kilatan dingin melonjak di matanya. Kamu, kata Langtian dengan niat membunuh melonjak di matanya, dia baru saja akan bertindak ketika Wang Tong tiba-tiba berteriak, Langtian, jika kamu ingin mencari kematian, jangan seret kami ke dalamnya, kerangka mengerikan itu telah menyusul, dia jelas tidak akan membiarkan siapapun membawa harta keluar dari tempat ini, siapapun yang memegang harta itu akan terus dikejar, jika kamu masih menginginkan harta itu, keluarlah sendiri, kami tidak akan menemanimu, teriak Wang Tong. Setelah mereka memasuki istana bawah tanah, mereka tidak punya waktu untuk mendapatkan harta karun ketika kerangka misterius itu terbangun. Hanya Langtian yang cukup cepat mengumpulkan banyak pil nirwana, ini menyebabkan mereka agak iri. Tapi beruntungnya harta itu sekarang telah jatuh ke tangan orang lain, karena itu, mereka jelas tidak akan membiarkan Langtian mengambil risiko untuk merebutnya kembali. Setelah mendengar teriakan Wang Tong, Langtian mengurungkan niatnya, dia melihat sosok misterius yang menyerbu jauh di belakang saat ketakutan yang mendalam muncul di matanya, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu melawan kerangka misterius itu. Langtian segera mengalihkan matanya ke Lindong saat dia berbicara dengan senyum dingin, Lindong, dalam pertemuan klan tahun depan, saya akan memberitahumu di depan seluruh klan, bahwa karena saya dapat dengan mudah melumpuhkan ayahmu, saya juga dapat dengan mudah mengalahkanmu. Kamu anggota keluarga cabang harus memiliki sikap kecil dan rendah, memiliki sikap menantang martabat klan jelas akan membawa hukuman, kata Langtian dengan wajah sinis. Pada saat itu, saya akan memberitahumu siapa yang akan menjadi sampah, kata Lindong dengan kebencian melonjak di wajahnya. Aku akan menunggumu, kau hal yang tidak berguna sebaiknya berdoa agar kau selamat, kata Langtian menekan amarah di hatinya, setelah itu dia langsung berbalik dan masuk ke celah spasial. Sungguh disayangkan, tempat ini akan menjadi kuburanmu dan boneka simbol tingkat tinggi itu, kata Teng Lei tersenyum mengejek. Bajingan kecil, saya sudah lama mengatakan bahwa kesombonganmu yang berlebihan akan menerima balasan yang adil, kata Wang Tong menatap Lindong dengan penuh ejekan.
Kalian, bajingan jangan senang dulu, kata Lindong menyeringai. Bocah, tunggu sampai kamu melewati jalan ini sebelum kamu mengucapkan kata-kata itu, kata Wang Tong tertawa mengejek, sebelum memasuki celah spasial bersama Teng Lei. Bajingan tak tahu malu itu, seru Xiao Diao dengan marah. Ketika para Yuaner tersisa di sekitarnya melihat celah itu telah menutup, mereka tanpa sadar mengeluarkan umpatan sebelum buru-buru berpencar dan melarikan diri menuju pintu keluar lainnya. Lindong dengan dingin menatap tempat Lang Tian dan lainnya menghilang sebelum menggenggam tas Qian Kun di tangannya. Kekuatan mentalnya dengan cepat menyerbu ke dalam tas dan kejutan besar langsung melonjak ke wajahnya saat dia menemukan bahwa tas Qian Kun ini sebenarnya penuh dengan ratusan pil nirvana. Tidak heran Lang Tian tampak seperti orang gila yang kehilangan, ternyata dia telah memperoleh begitu banyak pil nirwana, kata Lindong. Orang itu begitu serakah, tidak heran kerangka misterius itu terus mengejarnya, kata Xiao Diao dengan senyum aneh. Segera setelah itu, ia mengusap wajahnya dengan cakarnya saat berkata, namun, sekarang kamu telah mengambil tas Qian Kun itu, bukankah berarti kerangka misterius itu akan mengejarmu? Senyum yang baru muncul di wajah Lindong langsung membeku saat dia mendengar itu dan tiba-tiba menepuk punggung Xiaoyan. Ayo cepat lari, kata Lindong tergesa-gesa. Xiaoyan segera melebarkan sayap petirnya yang kemerahan dan dengan cepat terbang menuju ke kejauhan, sementara Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Aura kuno misterius di belakang mereka telah mengunci Lindong menyebabkan rasa dingin segera melonjak di hatinya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.